kembali lagi nih sama saya Sujarta dari program studi pendidikan ekonomi. Di sini saya akan membahas mengenai penyusunan laporan keuangan PT Nusantara Sejahtera. Yuk kita masuk ke dalam ilustrasinya ya terlebih dahulu. PT Nusantara Sejahtera adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang pengolahan makanan ringan dan telah beroperasi sejak tahun 2018. Perusahaan ini menyusun laporan keuangan tahunan untuk tujuan pelaporan kepada pemilik, kreditur, bank, dan calon investor. Pada tahun 2025, manajemen PT Nusantara Sejahtera menghadapi beberapa transaksi dan kondisi keuangan berikut. Yang pertama, perusahaan membeli mesin produksi senilai 500 juta dengan masa manfaat ekonomi selama 10 tahun. Yang kedua, perusahaan menerima uang muka pelanggan sebesar 150 juta untuk pesanan produk baru yang akan dikirim 3 bulan kemudian. Yang ketiga, perusahaan memiliki utang bank jangka panjang sebesar 1.200 juta. Yang keempat, manajemen mengakui pendapatan sebesar 300 juta pada saat kontrak ditandatangani, meskipun barang belum dikirim. Dan yang kelima, perusahaan menyusun laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal. Permasalahan, berdasarkan kondisi di atas muncul beberapa pertanyaan terkait penerapan akuntansi keuangan dan kerangka konseptual yang mendasarinya, khususnya mengenai pengakuan, pengukuran, dan penyajian informasi keuangan. Nah, tujuan dari penyusunan laporan keuangan PT Nusantara Sejahtera adalah memberikan informasi keuangan yang jelas dan dapat dipercaya. Dipercaya sama siapa sih? Dipercayanya oleh pemilik perusahaan, investor, dan kreditur. Nah, informasi keuangan ini dapat mereka gunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan di masa depan, kondisi keuangan, dan kinerja perusahaan, dan mengetahui apakah perusahaan dapat melunasi atau membayar kewajiban dan mengelola aset. Unsur-unsur laporan keuangan yang termasuk dalam kasus tersebut adalah aset, liabilitas, pendapatan, dan juga beban. Kenapa semua itu termasuk? Yuk kita bahas dalam sebuah pembahasan ini. Aset adalah barang atau uang yang dimiliki perusahaan, seperti mesin produksi yang bernilai 500 juta dan juga uang muka yang diterima dari pelanggan. Yang kedua ada liabilitas, adalah utang atau kewajiban perusahaan. Utang bank jangka panjang sebesar 1.200 juta dan mengirim produk terkait uang muka dari pelanggan. Yang ketiga ada pendapatan, adalah uang yang didapat dari hasil penjualan sebesar 300 juta. Yang keempat ada beban. Kenapa beban termasuk? Karena biaya akan muncul seiring penggunaan mesin produksi. Dan selanjutnya yang terakhir adalah ekuitas, adalah hak pemilik atas perusahaan atau modal meskipun tidak disebutkan secara langsung. Oke, menurut saya, pengakuan pendapatan 300 juta ini tidak dapat dianggap sebagai atau tidak sesuai dianggap sebagai pendapatan. Karena apa? Karena dalam kasus kontrak sudah ditandatangani, namun barang atau jasa belum diserahkan ke konsumen. Jadi hal ini belum bisa dianggap sebagai pendapatan ya teman-teman. Informasi keuangan juga harus relevan dan juga andal. Kenapa? Relevan berarti informasi keuangan yang bermanfaat dan dapat membantu pengguna. Sedangkan andal adalah informasi yang jelas, benar, dan dapat dipercaya oleh pengguna. Contohnya, informasi pembelian mesin. Ini penting karena bisa memengaruhi kapasitas produksi perusahaan. Dan yang kedua, misalnya harga mesin masih berdasarkan bukti faktur atau kontrak pembelian yang jelas. Masuk ke pembahasan selanjutnya. Perlakuan akuntansi terhadap uang muka pelanggan sebesar 150 juta itu tidak dapat masuk ke dalam pendapatan ya teman-teman, tapi masuknya ke dalam liabilitas. Kenapa masuk ke liabilitas? Karena barang dan jasa belum diserahkan kepada konsumen. Hal ini belum memenuhi standar dan kebutuhan konsumen. Ketika sudah diserahkan baru bisa masuk ke dalam pendapatan.
Mesin produksi dianggap sebagai aset. Kenapa sebagai aset? Karena dikendalikan perusahaan dari pembelian masa lalu dan diharapkan memberikan manfaat jangka panjang. Beban hanya dicatat ketika manfaat ekonominya terkonsumsi, sehingga mesin diakui sebagai beban secara bertahap melalui depresiasi setiap tahun. Itulah sekilas tentang bedah finansial PT Nusantara Sejahtera. Pada dasarnya, akuntansi bukan hanya sekedar angka, tapi tentang cerita di balik transparansinya. Saya Sucerta, pamit undur diri. Bye-bye.